Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arya Tardiningrum, BP 191111211035. Saya merupakan Kepala UPT Puskesmas Harapan Kita. Baiklah, di sini kami akan melaporkan data surveillance penyakit menular HIV/AIDS tahun 2020 yang akan menjadi prioritas utama kami dalam menangani di wilayah Puskesmas. Baiklah, untuk pemaparan data informasi akan dipaparkan oleh petugas surveillance Puskesmas. Disilahkan. Perkenalkan, nama saya Mega Rindu Marito dengan nomor BP 201121216007. Saya di sini sebagai petugas surveillance Puskesmas UPT Harapan Kita, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Saya akan memaparkan data surveillance penyakit menular pada penyakit HIV/AIDS pada tahun 2020 di UPT Puskesmas Harapan Kita, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Baiklah, yang pertama kita mulai dari sumber data surveillance penyakit menular HIV/AIDS tahun 2020. Yang pertama, sumber data kami itu ada data kesakitan. Data kesakitan kami dapatkan dari laporan pemeriksaan HIV/AIDS. Instrumen data kami itu ada form pelaporan pasien dengan status penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data kami terdiri dari dua. Yang pertama ada petugas kesehatan Puskesmas sendiri. Yang kedua ada petugas surveillance epidemiologi di Puskesmas. Waktu pengumpulannya setiap bulan atau saat terdapat kasus pasien dengan penyakit HIV/AIDS. Yang kedua ada data kematian. Data kematian itu kami dapatkan dari laporan kematian dari penyakit HIV/AIDS. Instrumennya itu ada form pelaporan kematian pasien dengan status penyakit HIV/AIDS. Pengumpulan datanya dua petugas. Yang pertama ada petugas kesehatan Puskesmas, yang kedua ada petugas surveillance epidemiologi Puskesmas. Waktu pengumpulannya setiap bulan jika terdapat kasus kematian pasien dengan penyakit HIV/AIDS. Yang ketiga kami dapatkan dari luar unit UPT Puskesmas Harapan Kita, itu ada data demografi atau persebaran penduduk penyakit HIV/AIDS di lingkungan UPT Puskesmas Harapan Kita. Form pelaporan dari unit statistik kependudukan mengenai persebaran penduduk dengan status penyakit HIV/AIDS. Pengumpulan datanya dilakukan oleh petugas statistik kependudukan dengan waktu setiap bulan. Selanjutnya ada laporan hasil penyelidikan kasus perorangan. Di sini adalah form pelaporan penyelidikan kasus perorangan terhadap penyakit HIV/AIDS. Misalnya di sini, jika seorang orang tua itu berstatus penyakit HIV/AIDS, maka akan didatangi rumahnya oleh petugas surveillance epidemiologi Puskesmas dan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Padang langsung. Dilakukan setiap bulan jika terdapat kasus pasien dengan penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya ada data dari kami pada tahun 2020. Ini adalah data penyakit HIV/AIDS pada UPT Puskesmas Harapan Kita, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Yang pertama ada data aktif. Data aktif ini kami dapatkan dari data laporan Puskesmas mengenai penyakit HIV/AIDS. Pada data aktif itu terdapat 15 pasien. Namun yang terindikasi positif hanyalah 4 pasien perempuan dan 2 pasien laki-laki. Bukan hanya data laporan aktif, kami juga memiliki data laporan pasif surveillance penyakit menular HIV/AIDS. Data laporan surveillance penyakit menular HIV/AIDS pasif ini menggunakan data dokumen pada saat 1 tahun di UPT Puskesmas Harapan Kita. Faktor risiko penyebab kami paparkan menjadi 4, kami kelompokkan. Yang pertama ada TB paru, yang kedua ada HIPAN atau penyakit lain yang menyebabkan HIV, yang ketiga ada WPS atau wanita pekerja seks, dan yang ketiga ada pria pekerja seks. Untuk datanya dapat Bapak Ibu lihat pada slide berikut. Sehingga total pada bulan Januari ada 27, Februari 26, Maret 28, April 26, Mei 25, Juni 24, Juli 24, Agustus 24, September 26, Oktober 26, November 26, dan Desember 24. Dan kami juga langsung turun ke lapangan atau bisa juga melalui wawancara menggunakan data surveillance aktif. Kami membagi atas 4. Yang pertama ada langsung, wawancara langsung. Yang kedua ada wawancara melalui telepon. Yang ketiga ada melalui surat. Dan yang keempat ada email. Sehingga total pada bulan Januari ada 27, Februari 26, Maret 28, April 26, Mei 25, Juni 24, Juli 24, Agustus 25, September 26, Oktober 26, November 26, dan Desember 24. Sekianlah data
sumber data dan laporan data pada surveillance aktif, surveillance pasif pada UPT Puskesmas Harapan Kita, Kecamatan Pau, Kota Padang, tahun 2020. Saya Ibrahim, nomor BP 1911213010. Di sini saya sebagai seksi P2 Dinkes Kota Padang, saya ingin bertanya, dari data yang sudah Ibu paparkan, bagaimanakah interpretasi dari data tersebut? Berikut adalah interpretasi datanya. Berdasarkan tabel data pasien terindikasi penyakit HIV/AIDS Puskesmas Harapan Kita Kecamatan Pau, didapatkan 15 orang jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Didapatkan berjenis kelamin perempuan dan berumur 20 tahun yang mendominasi positif atau reaktif HIV/AIDS. Berdasarkan data yang didapatkan dari pengumpulan data pasif melalui dokumen laporan penyakit status HIV/AIDS, berdasarkan tabel faktor penyebab terjadinya HIV/AIDS terdapat 4 faktor. Yang pertama ada TB paru, yang kedua ada HIV atau penyakit lain yang menyebabkan HIV, yang ketiga ada WPS, wanita pekerja seks, dan yang terakhir pria pekerja seks selama 1 tahun. Faktor yang paling besar jumlahnya adalah TB paru, dan yang paling sedikit adalah pria pekerja seks. Dan berdasarkan pada tabel data yang didapatkan dari pengumpulan data surveillance aktif melalui wawancara, perorangan langsung, telepon, dan surat dan email, diperoleh data bahwa wawancara langsung berjumlah 127 dan telepon juga 127 dengan surat 13 orang dan menggunakan email 40 orang. Saya Diarul Pichria, BP 19112138, sebagai seksi P2 Dinkes Provinsi, izin bertanya, apakah diseminasi yang dilaporkan oleh UPT Puskesmas Harapan? Dan saya akan menjelaskan diseminasi data dari penyakit data surveillance penyakit menular HIV/AIDS tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, penyelenggaraan surveillance tersebut sudah ditulis di Undang-Undang pada nomor 40 Undang-Undang 45 tahun 2014. Lebih dicakupkan lagi itu ada pasal 12. Pada pasal 12 kita mengenal 3 tahap pada diseminasi data. Tahap pertama yaitu adalah menyampaikan informasi atau hasil dari interpretasi data kepada unit yang membutuhkan. Pada laporan kali ini, unit yang membutuhkan tentu saja seksi P2P atau pengendalian dan pemberantasan penyakit dari Dinkes Kota Padang dan Dinkes Provinsi. Hasil interpretasi datanya yaitu adalah didapatkan data pasien dengan terindikasi penyakit HIV/AIDS Puskesmas Harapan Kita Kecamatan Pau, ada 15 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Didapatkan yang berjenis kelamin perempuan 20 tahunan yang mendominasi positif reaktif HIV/AIDS. Berdasarkan data yang didapatkan dari pengumpulan data surveillance pasif melalui dokumen laporan penyakit dengan status HIV/AIDS, berdasarkan tabel faktor penyebab terjadinya HIV/AIDS, TB paru, HIV atau penyakit lain yang menyebabkan HIV, WPS wanita pekerja seks, dan PPS pria pekerja seks selama 1 tahun. Faktor yang paling besar jumlahnya adalah TB paru dan yang paling sedikit adalah pria pekerja seks. Dan berdasarkan tabel data didapatkan dari pengumpulan data surveillance aktif melalui wawancara perorangan langsung, telepon, surat, dan email. Berjumlah 127 orang dengan surat 13 orang, telepon 13 orang, dan email 40 orang. 2. Menyampaikan informasi tersebut kepada pengelola program, seperti promosi kesehatan terhadap penyuluhan penyakit HIV/AIDS di lingkungan Kecamatan Pau dan program pengendalian penyakit. Memberikan umpan balik kepada sumber data atas kualitas data, pertama dari kami sendiri, petugas surveillance, dan yang kedua ada Dinas Kependudukan, yaitu adalah data demografi yang kami dapatkan dari Dinas Kependudukan. Data surveillance HIV/AIDS yang kami paparkan itu sudah berkualitas, karena sudah mencakup angka kesakitan, angka kecatatan, cakupan program, dan faktor risiko penyakit. Kami akan melakukan program promosi kesehatan terhadap penyuluhan penyakit HIV/AIDS kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Pau. Berhubung faktor risiko yang terbesar itu adalah TB paru, maka kami juga akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan tentunya edukasi tentang larangan seks bebas di masyarakat untuk menekan angka penularan HIV/AIDS di lingkungan Kecamatan Pau. Apakah sekiranya Dinas Kesehatan bisa menyokong berjalannya program kami ini, Bu? Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Mega selaku petugas surveillance Puskesmas Harapan Kita ini. Baiklah, sebelumnya saya Andra Pujayanti Pratama, nomor BP 2011216209 sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang pada saat ini.
saya selaku Kepala Dinas sangat menyokong atau mendukung program yang akan dilaksanakan di UPT Puskesmas Harapan kita ini. Karena program tersebut akan menekan atau mengurangi angka penularan HIV/AIDS di lingkungan Kecamatan PAU Kota Padang pada saat ini. Di sini kami dari Dinas Kesehatan Kota Padang akan memberikan bantuan berupa dana, material, dan dukungan lainnya, serta akan membantu mengawasi keberlangsungan program ini agar program ini bisa berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah kita sepakati selama ini. Perkenalkan, saya Kairanti Partasia, BP 2011216005, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Di sini saya akan memberi saran mengenai program, di mana program edukasi mengenai penyuluhan seks bebas harus juga dilakukan kepada sekolah tingkat atas seperti SMA dan SMK. Mengingat umur di usia SMA dan SMK sudah rentan untuk melakukan seks bebas. Mungkin sekian. Baiklah, Ibu Kepala Dinas. Saran dari Ibu sangat bermanfaat dan akan kami masukkan di program kami. Terima kasih atas pemaparan semuanya pada rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya selaku sebagai Wali Kota Padang, Vivi Sutia Desmalinda dengan nomor BP 2011216004. Dari pemaparan UPTD dari Puskesmas Harapan kita, saya selaku Wali Kota atau pemerintah Kota Padang akan mendukung penuh tentang program yang diterapkan oleh UPT Puskesmas Harapan kita. Nah, jadi kami dari Wali Kota pun akan menyokong dari bantuan berupa dana atau material yang akan dibutuhkan. Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Pada rapat pelaporan data surveillance penyakit menular HIV/AIDS tahun 2020, UPT Puskesmas Harapan kita. Semoga melalui program yang sudah dicanangkan bisa menekankan angka penularan HIV/AIDS di Kecamatan PAU khususnya dan Kota Padang umumnya. Baiklah, saya tutup rapat pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.